Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari masing-masing pada SN2, SN1, kemudian E2 dan E1. Nah, sekarang gilirannya kita akan menentukan kira-kira yang mana sih yang terjadi gitu. Jadi dalam arti kata, seperti yang di awal kita udah sampaikan bahwa reaksi alkil halida ini adalah reaksi yang bersaingan, di mana nanti produk eliminasi dan produk substitusi itu akan bersaing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk menentukan apakah nanti reaksinya itu adalah substitusi atau eliminasi. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Di antaranya adalah yang pertama itu adalah bicara tentang alkil halidanya. Kemudian nanti bicara kedua adalah nukleofilnya. Kemudian suhu, kemudian sifat pelarut dan konsentrasi. Yang kita utamakan adalah alkil halida dan faktor nukleofil dan kebasaan. Nah, ini yang titik beratnya yang kita akan pelajari. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhinya itu adalah alkil halida. Seperti yang kita tahu bahwa alkil halida itu kan terdiri dari ada metil, ada alkil halida primer, ada alkil halida sekunder, dan alkil halida tersier. Untuk metil halida dan alkil halida primer ini cenderung mengalami SN2. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk alkil halida sekunder itu sebenarnya dapat menjalani semua reaksi. Tetapi biasanya E2 dan SN2 itu lebih lazim dibandingkan dengan E1 dan SN1. Alkil halida sekunder ini juga lebih peka terhadap kondisi dalam tabung reaksi. Dalam hal ini mungkin konsentrasi dari nukleofil atau basanya, termasuk juga pelarut, dibandingkan dengan alkil halida lainnya. Sementara yang ketiga adalah alkil halida tersier. Nah, kalau alkil halida tersier ini tergantung pada basa ataupun nukleofilnya. Kalau kita menggunakan basa kuat, contohnya adalah OH- dan OR-, maka reaksi yang lazim itu adalah bereaksi dengan E2. Tetapi bereaksi juga dengan SN1, dan beberapa reaksi juga akan bisa dihasilkan reaksinya adalah E1. Dengan catatan, biasanya adalah dengan menggunakan basa yang sangat lemah, yaitu ROH dan H2O. Jadi kita bisa lihat dan simpulkan di sini, untuk metil halida dan alkil halida primer itu cenderung pada SN2. Kemudian yang alkil halida tersier itu cenderung pada eliminasi, bisa E2 dan E1. Tergantung kepada basanya. Apakah basanya kuat? Nah, kalau basanya kuat dia akan mengikuti E2. Kalau basanya lemah, maka dia akan mengikuti mekanisme E1. Sementara kalau untuk yang sekunder, nah ini akan tergantung kepada pereaksinya. Dalam hal ini mungkin nukleofil atau kebasaannya. Karena secara teoritis untuk yang sekunder itu bisa menjalani semua mekanisme yang ada. Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi jalannya reaksi adalah nukleofil atau basanya. Dimana nanti untuk yang primer, apabila direaksikan dengan nukleofil kuat, maka yang terjadi adalah reaksinya adalah SN2. Apa nukleofil kuat? Contohnya adalah CN-. Ini adalah nukleofil kuat. Kemudian untuk yang tersier, alkil halida tersier menggunakan basa kuat, maka reaksinya adalah E2. Sedangkan kalau menggunakan nukleofil lemah, maka dia akan menjalani SN1. Walaupun mungkin ada sedikit reaksi
E1 di dalamnya, tapi tidak banyak. Kemudian khusus untuk yang sekunder, nah ini dia bisa menjalani reaksi semuanya. Dalam arti kata tergantung kepada nukleofilnya. Kalau nukleofilnya kuat, maka dia akan menjalani SN2. Kalau nukleofil lemah, menjalani SN1. Apa contoh nukleofil lemah? ROH misalnya, atau H2O. Kalau basa kuat, maka dia akan menjalani E2. Basa kuat contohnya adalah alkoksida, OR- ataupun OH-. Kemudian kalau yang sekunder ini dengan basa lemah, maka dia akan menjalani E1. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, khusus untuk ROH dan H2O sebenarnya dia bisa sekaligus juga bisa berperan sebenarnya, baik itu sebagai basa maupun sebagai nukleofil. Dan biasanya reaksi SN1 dan E1 ini biasanya reaksinya adalah yang bersaingan. Jadi kemungkinan dia ada. Demikian faktor yang kedua yang mempengaruhi, yaitu nukleofil ataupun basa. Jadi kita mesti tahu persis mana yang merupakan nukleofil kuat, mana yang merupakan nukleofil yang lemah, atau mana yang merupakan basa kuat dan basa lemah. Faktor ketiga adalah pelarut. Pelarut yang sangat polar seperti air, dia akan lebih menyukai pada SN1. Kenapa? Karena dia akan menstabilkan karbokation dengan jalan solvasi. Seperti yang kita tahu bahwa yang namanya karbokation itu kan dia bermuatan positif, artinya dia bermuatan ion. Tentu dia juga akan lebih suka pada pelarut yang polar. Kemudian pelarut yang kurang polar, contohnya adalah aseton, mungkin juga etanol, maka dia akan lebih menyukai pada mekanisme reaksi SN2 dan E2. Karena seperti yang kita tahu bahwa SN2 dan E2 itu adalah berlangsung secara serempak, berarti di situ tidak ada karbokation. Karenanya di sini nanti pelarut tidak perlu membantu ionisasi, karena memang ionisasi itu tidak ada. Jadi dia akan lebih suka pada pelarut yang kurang polar. Berikutnya adalah yang mempengaruhi jalannya reaksi itu adalah konsentrasi nukleofil ataupun basa. Naiknya konsentrasi itu tidak akan berpengaruh terhadap laju dari reaksi SN1 maupun E1. Tetapi untuk reaksi SN2 ataupun E2, naiknya konsentrasi itu akan meningkatkan laju reaksi. Untuk konsentrasi tinggi pada nukleofil ataupun basanya, maka reaksinya itu akan berlangsung secara SN2 dan E2. Sementara kalau untuk konsentrasi rendah pada nukleofil ataupun basanya, selalu akan di reaksinya adalah berupa E1 dan SN1. Demikian faktor yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Dan faktor kelima yaitu temperatur. Di mana secara umum kenaikan temperatur itu akan meningkatkan laju reaksi, baik itu laju reaksi substitusi maupun eliminasi. Tetapi di sini biasanya laju reaksi eliminasi itu akan lebih besar kenaikannya. Kenapa? Karena energi aktivasi dari reaksi eliminasi itu akan lebih tinggi, dan temperatur tinggi itu akan memungkinkan lebih banyak molekul yang sanggup untuk mencapai keadaan transisi dari reaksi eliminasi. Dengan demikian, maka lebih banyak molekul yang bisa bereaksi. Sehingga dengan demikian, lajunya juga akan meningkat. Demikian 5 faktor yang mempengaruhi jalannya reaksi. Yang pertama sebelumnya adalah alkil halida, yang kedua adalah nukleofil, yang ketiga adalah sifat pelarut, apakah pelarutnya polar atau non polar, yang keempat adalah konsentrasi, apakah konsentrasinya tinggi atau konsentrasinya rendah,
dan yang berikutnya yang terakhir itu adalah temperatur. Sekarang kita lihat contoh-contoh dari reaksi. Kita perhatikan. Untuk contoh yang ini, kita lihat bahwa perhatikan dulu alkil halidanya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa alkil halidanya itu adalah alkil halida primer. Kemudian, kalau kita lanjut dengan reaksinya, di mana di sini ada NaCN. Nah, Cn atau Cn- ini adalah nukleofil yang kuat. Nah, maka dari itu berarti nukleofilnya kuat, kemudian ini adalah alkil halida primer, maka ini reaksinya cenderung berlangsung dengan SN2. Kalau reaksinya berlangsung dengan SN2, berarti reaksi ini adalah berlangsung secara serempak. Kalau kita perhatikan, berarti kita tulis dulu CH2, CH2, CH2. Nah, di sini ada terikat Br, dikat Br. Nukleofilnya melakukan penyerangan, dalam hal ini adalah Cn pada sisi yang berlawanan. Ya, pada sisi yang berlawanan. Nah, nanti akan terjadi reaksinya. Sehingga nanti kalau kita lihat dalam keadaan transisi, berarti dia akan di satu sisi dia melepaskan Br, tapi di sisi yang lain ikatan Cn mulai terbentuk. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Br, CH2, karena reaksinya di sini adalah SN2, jadi dia berlangsung secara serempak. Nah, ini keadaan transisinya, dan hasilnya tentunya adalah sekarang CH2 ini sudah mengikat Cn, sehingga nanti kedua buah Br-nya akan digantikan oleh Cn. Jadi kalau kita perhatikan kembali, kita lihat dulu alkil halidanya, dalam hal ini adalah yang primer, kemudian di sini adalah Cn-, ini adalah nukleofil kuat, maka reaksi itu akan berlangsung secara SN2. Nah, kalau reaksi berlangsung secara SN2, kita tinggal bikin atau tulis mekanismenya. SN2 ini adalah reaksi yang berlangsung secara serempak, maka baik itu pemutusan ikatan yang lama terhadap Br-nya ataupun pembentukan yang baru dengan ikatan Cn-nya itu terjadi secara bersamaan. Contoh reaksi berikut. Nah, kita lihat dulu seperti yang tadi ya sampaikan. Alkil halidanya apa ini? Ini alkil halida sekunder. Kemudian kita lihat bereaksi dengan KOH. KOH itu berupa apa? KOH itu adalah merupakan basa, dan ini adalah merupakan basa kuat. Dengan demikian, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, kalau ini menggunakan basa kuat, maka reaksinya nanti akan berlangsung secara E2. Kalau kita sudah tetapkan bahwa reaksi ini adalah berlangsung secara E2, maka kita tinggal menuliskan reaksinya. Ya. Jadi di sini kita tulis mekanismenya. Sebaiknya kita menguraikan dulu agar lebih mudah untuk dilihat. Nah, OH- sini. Seperti biasa bahwa H yang akan diikat oleh OH- itu adalah H dalam posisi beta. Ya. Nah, berarti dalam posisi beta sebenarnya ini H di sini juga posisi beta, di sini pun juga posisi beta. Jadi sama aja. Maka dengan demikian kalau kita bikin mekanismenya berarti dia akan mengikat H, kemudian
ikatannya itu akan pindah ke sini, dan pada saat yang sama dia akan BR-nya akan lepas. Sehingga dengan demikian hasilnya nanti adalah sini nanti akan membentuk ikatan rangkap. Ikatannya masih ada 2, H-nya. Kemudian di sini masih ada CH, dan CH ini juga mengikat CH3. Dengan demikian kita sudah bikin mekanismenya dengan benar. Karena seperti yang kita tahu bahwa ini reaksinya harus dalam E2, dalam bentuk serempak. Kalau misalnya mau diperlukan untuk keadaan transisi, kita bisa bikin keadaan transisinya seperti ini. CH3. Keadaan transisi itu berarti ini diputus-putus. H pada saat yang sama dia akan mengikat dengan OH. Nah, kemudian di sini nanti akan ada ikatan putus-putus juga, membentukkan ikatan rangkap. Nah, pada saat yang bersamaan adanya atau lepasnya BR atau halida. Nah, ini yang keadaan transisinya. Jadi, kalau kita lihat berarti mekanismenya nanti adalah seperti ini. OH akan mengikat H, elektron ini akan pindah ke sini, dan BR akan lepas. Nah, ini harus dibuat keadaan transisinya. Jadi keadaan transisi itu sedapat mungkin harus kita tulis, ya. Yang putus-putus ini artinya apa? Ini seolah-olah nanti ikatannya itu mulai terbentuk. Separuh ikatan, hitungnya mungkin separuh ikatan, ya. Tapi pada saat yang lain BR sudah mulai putus, ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan, atau yang membentuk, karena ini reaksi adalah reaksi eliminasi, maka dia akan membentuk senyawa alkena. Ini adalah contoh yang berikutnya. Seperti yang biasa kita lihat lagi, berarti ini adalah alkil halidanya adalah alkil halida sekunder. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut bahwa ternyata di sini reaksi ini adalah berupa nukleofil lemah. Atau bisa juga dikatakan ini adalah CH3CH2OH ini atau etanol ini adalah merupakan basa lemah. Maka kalau kita menganggap bahwa ini adalah nukleofil lemah dengan ini adalah yang sekunder, berarti reaksinya akan melalui SN1. Kalau ini kita menganggap bahwa ini adalah merupakan basa lemah karena ini adalah reaksi yang bersaingan, maka dia akan menjalani E1. Dan ingat, SN1 dan E1 itu dalam mekanismenya nanti pada tahap pertama itu adalah diawali dengan pembentukan karbokation. Jadi selalu saja langkah ini diawali dengan pembentukan karbokation dulu. Nah, untuk mekanismenya nanti Anda bisa bikin sehingga nanti kita bisa selesaikan persamaan ini. Dan yang terakhir adalah ini tugas ramalkan reaksi dan tulis mekanismenya. Jadi apakah reaksi ini adalah E1, E2, SN1 atau SN2? Yang pertama adalah S2-bromopentana direaksikan dengan natrium etoksida. Yang kedua, 1S2S 1-bromo 1,2 difenil butana direaksikan dengan OH-. Kemudian yang ketiga, 2-iodo butana direaksikan dengan H2O atau air. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, Anda cari mekanismenya dulu, apakah E1 atau E2 atau
SN1 atau SN2. Baru kemudian setelah itu Anda lihat lagi, Anda tentukan, nah baru tulis kalau sudah didapatkan dan tulis mekanismenya. Demikian yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.